Bapak Ibu, tapi Dia yang datang menemui kita. Penuh janji kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita membaca ayatnya, bahkan setiap kita sering membaca ayatnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan memilih Allah, kita akan menghadap kepada Allah. Namun Bapak Ibu, Allah berikan perjanjian itu kepada kita. Kataballahu muqaddirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi khamsi alfasanah. Allah tuliskan masing kita, ketetapan kita 50.000 tahun lamanya sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita merenung Bapak-bapak Ibu, kita hanya menjalani proses, menjalani kehidupan kita, menjalani apa yang kita sepakati dengan Allah Subhanahu wa taala, kita yang minta dengan Allah. Lalu dan di saat itu tentu kita minta juga bermohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mesti ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maka di saat itu tidak ada lagi siapa orang-orang yang kita banggakan, siapa orang-orang yang menyanjung kita, yang tidak ada lagi itu kita pikirkan. Yang kita pikirkan bagaimana diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu dengan berpulangnya ibu kita ke rahmatullah menjadi bahan renungan bagi kita ibu-ibu, bahwa kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka pelajaran yang kita ambil dalam takziah kali ini, yang pertama sekali bahwa seluruhnya milik Allah akan datang kepada Allah. Itu poin yang pertama. Kita lihat ada orang-orang yang kita banggakan, ada orang-orang yang kita puja, ada orang-orang yang kita anggap baik, tapi hari ini tidak ada lagi. Karena kita sudah berjanji dengan Allah, itu akan dipanggil oleh Allah. Seluruh kita antri, Bapak-bapak Ibu. Seluruh kita antri untuk menghadap kepada Allah. Seandainya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kita meninggal, di mana tempatnya, dengan cara bagaimana, mungkin kita tunggu-tunggu. Contoh, ketika kita lihat umur ibu kita ini 71 tahun, kita bawa kepada umur kita 45 tahun, lama, masih ada lagi. Ada yang mengatakan 50 tahun, masih lama lagi, 25 tahun lagi, lama, masih ada mengatakan ucapannya lama. Kenapa? Karena masih diberi rentang waktu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu, Allah rahasiakan ini, kematian ini kepada orang-orang, bahkan kepada Nabi dan Rasul tidak diberitahu. Agar apa Bapak-bapak Ibu? Agar kita selalu setiap saat, setiap masa untuk mengingat kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak tahu dengan cara bagaimana nanti, dalam keadaan apa kita diwafatkan oleh Allah, tidak diberitahu oleh Allah. Tentu kita akan wanti-wanti persiapan diri kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering kita membaca ayatnya tentang kematian ini. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum burujin musyayyadah. Sekalipun kita berada dalam benteng yang kokoh, Dia yang datang Bapak-bapak. Karena masanya habis. Maka ada dikatakan oleh Imam Ali Andaka, kalau seandainya diberitahu masa jatah itu kepada kita, maka banyak orang-orang yang lalai, banyak orang-orang yang ingkar. Kenapa? Karena ditunggu masanya, kemudian dia bertobat di hadapan Allah. Tapi itu tidak diberitahu. Maka penyebabnya kita wafat menghadap kepada Allah bermacam-macam. Ada yang sedikit jatuh, ada yang sakit kepala, bermacam-macam. Itu hanya penyebabnya di hadapan Allah. Seluruhnya karena janji kita sudah penuh di hadapan Allah. Kapan ini akan berakhir? Maka dikatakan Imam As-Sanusi bahwa ketika habis jatah rezeki kita di permukaan bumi, di saat itu kita akan menghadap kepada Allah. Kalau banyak, itu masih panjang ya. Kenapa itu? Karena jatah ini petanda bahwa ketika rezeki kita habis, kita akan menghadap kepada Allah. Masih banyak rezekinya, berarti belum wafat lagi di hadapan Allah. Tanda apa? Rezekinya yaitu apa yang dia makan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita milik Allah, akan kembali kepada Allah,
dan kita yang hidup ini antri untuk menunggu giliran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersiaplah kita, jadikan kematian ini sebagai mauizah, pelajaran di hadapan kita, karena kita akan menunggu giliran menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita bertakziah ke rumah ibu kita. Mungkin hari ini kita datang bersama-sama, berjumpa bersama-sama. Ada yang berpulangnya ke rahmatullah keluarga kita ini, ada yang berduka beberapa hari, ada yang beberapa minggu, mungkin paling lama 1 tahun. Kemudian dia kembali kepada kegiatan biasa. Artinya apa? Kita yang menghadap kepada Allah, kita yang menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita datang nanti menjadi salah satu nama kita dicatat oleh malaikat Allah, dibangga-banggakan oleh malaikat Allah kepada makhluk di langit dan di bumi, disebabkan ibadah dan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang kedua, pelajaran yang kita ambil dengan berpulangnya ke rahmatullah keluarga kita ini, ibu kita ini, bagaimana kita tidak meremehkan amalan-amalan yang kita lakukan, sekalipun itu kecil. Karena hari ini bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena dunia semakin canggih, semakin nampak oleh kita, semakin hari semakin cantik, maka di saat itu banyak orang-orang yang mengabaikan ibadahnya kepada Allah. Jangankan beribadahnya menurut apa yang diajarkan oleh Rasul, tetapi hari ini menjemur bapak-bapak ibu ibadah orang-orang yang gaya baru. Sama-sama kita lihat, sama-sama kita perhatikan bagaimana dalam genggaman kita ada orang-orang yang beribadahnya tidak ada mencerminkan orang-orang yang beribadah. Salatnya sambil goyang-goyang, ibadahnya baca Al-Qur'annya tidak menutup aurat, bahkan tidak sesuai, tidak ada yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bahkan guru kita, orang tua kita tidak mengajarkan itu. Tapi hari ini dipertontonkan. Lalu banyak ketika tidak kita isi diri kita, anak-anak kita dengan ketaatan amaliyah kepada Allah, mungkin 20 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, dia lebih parah daripada kita. Karena kita saja yang belajar dengan orang tua kita, masih banyak yang terpengaruh, masih banyak yang ikut. Kenapa? Karena dia menganggap itu mudah. Ada yang, maaf, ada ajaran yang terbarunya, laki-laki itu hari ini ditutup seluruh wajahnya, lebih parah daripada perempuan. Kalau perempuan auratnya masih wajah dan telapak tangan. Hari ini tidak, ada yang terbaru ditutup seluruhnya. Imamnya pun boleh perempuan. Maka hari ini mesti kita melihat bahwa Bapak Ibu, bahwa amalan-amalan yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan ajaran dan petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu setiap kita beramal ya di hadapan Allah, melaksanakan perbuatan baik di hadapan Allah, tentu yang kita cari bukan yang lain. Yang kita cari agar ibadah, perbuatan yang kita lakukan itu menjadi ladang ibadah di hadapan Allah. Bukan hanya pelepas utang dan tanggung jawab kita kepada Allah, tapi menjadi kebaikan, keberkahan. Walaupun kita sudah tiada, tapi pahalanya masih mengalir kepada kita, walaupun kita sudah dimakan oleh tanah. Maka tentu perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, mulai kita melaksanakan amaliyah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ajaran, sesuai dengan petunjuk. Karena orang-orang yang beramal tanpa petunjuk dari Rasulullah, fahuwa ditolak di hadapan Allah. Maka tentu kita merenung, kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Kita tidak ingin datang kepada Allah hanya datang tetapi tidak diperhatikan oleh Allah, tidak dihiraukan oleh Allah, tidak disapa oleh Allah. Tentu kita tidak ingin hal demikian. Tentu kalau kita ingin menjadi hal yang terbaik, mari sama-sama kita lakukan ibadah kepada Allah, amaliyah kepada Allah. Dan meskipun amaliyah itu nampaknya kecil oleh kita, jangan kita meremehkan hal yang kecil. Jangan kita anggap hal yang kecil itu biasa-biasa saja. Kita tidak tahu apa ini. Mungkin kita anggap kecil, kita anggap remeh, kita anggap temeh, kita anggap mudah.
Mungkin ini menjadi penyebab diterimanya ibadah-ibadah kita yang besar di hadapan Allah. Mungkin ini menjadi penyebab menjadi datangnya kasih sayang Allah disebabkan ibadah yang sunnah yang kecil yang kita lakukan itu menjadi diterima ibadah-ibadah kita yang banyaknya dalam tidak diberitahu. Maka mesti setiap doa, setiap ibadah yang kita lakukan, mari sama-sama kita datang, sama-sama kita bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kesempatan terakhir untuk beribadah kita kepada Allah. Kalau itu yang teringat oleh kita, insya Allah setiap ibadah yang kita lakukan, amal yang kita lakukan penuh dengan kekhusyukan, penuh dengan kehati-hatian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita membaca, melihat mungkin bahkan ada orang-orang yang beribadah dalam membaca ayat sampai meneteskan air mata, sampai tersalu-salu, sampai tidak bisa melanjutkan ayat berikutnya karena dia paham makna yang dia baca. Dia memahami ayat-ayat yang dibaca, penuh dengan kekhusyukan kepada Allah. Yang dia carinya bukan yang lain, bagaimana ketenangan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Tazkirah fi Umul Akhirah dikatakan, Imam Ali An-Dakab, siapa orang-orang yang menganggap remeh, menganggap biasa saja amal ibadahnya, tanda hatinya dihinggapi dengan kegelapan di hadapan Allah. Sehingga apa? Dilakukan pekerjaan amal sunnah, amalan-amalan yang baik, tetapi dia menganggap itu biasa-biasa saja. Bahkan dia menganggap tidak memberikan pengaruh apa-apa. Padahal yang sunnah itu yang kita lakukan menyempurnakan yang wajib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti ibadah amaliyah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan. Sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi mesti kita merenung, mesti kita tafakkur di hadapan Allah. Kalau kita ingin menjadi hamba-hamba yang baik, menjadi hamba-hamba yang dipandang, dianggap baik oleh Allah, lakukan pekerjaan ibadah dan jangan pilih apakah itu wajib, apakah ini mendapat besar pahalanya, ini kecil pahalanya. Tidak, tapi lakukan seluruhnya, yang besar, yang berat, yang ringan. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin menjadi penyebab diterimanya ibadah-ibadah yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah. Lalu pelajaran yang ketiga yang mesti kita ambil dari berpulangnya ke rahmatullah ibu kita ini, sama-sama kita menghayati, sama-sama kita menjadikan bahan renungan bagi kita. Ada nasihat yang tidak ceramah, ada nasihat tidak perlu berkata-kata, hanya diam, tetapi maknanya begitu dalam bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang menghayati, memahami, dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya kematian. Tidak berbicara, hanya diam. Ketika orang-orang yang melihat kita yang sudah menghadap kepada Allah, ada yang datang karena melihatkan wajahnya, karena melihat wajah kepada tetangga, karib kerabat, lalu pulang. Tidak ada pelajaran yang diambil. Bahkan ada orang-orang yang datang, tetangga yang datang bertakziah, bukan hanya mendoakan jenazah, tetapi justru ngomong pulang. Tidak ada pelajaran yang diambil. Dan ada orang-orang yang datang, dia menghayati, dia mentafakkur di hadapan Allah, dia lihat karib kerabatnya, dia lihat tetangganya yang sudah menghadap kepada Allah. Lalu dia bayangkan, hari ini tetangga kita lengkap, hanya satu yang tidak ruhnya. Seluruhnya lengkap, telinganya ada, mulutnya ada, lengkap, tapi itu tidak berfungsi lagi. Tanda apa? Seluruhnya milik Allah akan datang kepada Allah, akan kembali kepada Allah. Lalu bagaimana kita akan mengatur, menjadikan target untuk masa yang akan datang? Padahal target Allah, ketentuan Allah jauh lebih kokoh, lebih abadi dibandingkan target manusia. Maka kita mesti menjadikan ini bahan pelajaran bagi kita. Lakukanlah perbuatan
amalia, lakukanlah pekerjaan yang baik, lakukanlah apa yang kita inginkan, yang kita ingin kita lakukan, asalkan baik itu atau buruk kita, tapi tanggungan hanyalah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan, nanti kebaikan yang akan kita terima. Kemungkaran yang kita lakukan, nanti ikat akan kita terima. Tentu tergantung kepada kita. Apakah kita ingin datang kepada Allah, menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah, atau justru kita datang menjadi hamba-hamba yang tidak diabaikan, tidak diacuhkan, tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita termasuk orang-orang yang rugi datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi penting bagi kita menanamkan tauhid kita di hadapan Allah. Pas kita berada dalam kandungan ibu kita sudah berjanji di hadapan Allah. Tauhid yang pertama yang kita tanam adalah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita berjanji Allah tetap sebagai Tuhan kita, dan di saat itu Bapak-bapak, Ibu, mesti kita lakukan, mesti kita memahami. Kalau itu kita tanamkan dalam jiwa kita, akidah pokok tersebut meyakinkan kepada kita, tidak ada sesuatu pun yang bergerak, tidak ada sesuatu pun yang berjalan, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengendalikan dirinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hendak kita kembalikan kepada diri kita. Kita sama-sama merenung di hadapan Allah. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang terbaik ini, menjadikan diri kita semakin hari semakin ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita baru 1 bulan kurang selesai kita Ramadan, berarti mesti kita pupuk kembali amalia kita, ibadah kita, agar menjadikan kita orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin Bapak-bapak, Ibu, ibadah yang kita lakukan percuma saja, kita datang kepada Allah tapi tidak dihiraukan oleh Allah, dan juga tidak dicatat nama kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ingin datang kepada Allah, lalu dengan kedatangan itu setiap pintu-pintu surga itu memanggil nama kita. Tentu ada keistimewaan. Mungkin puasa kita, salat kita, zakat kita, infak kita, haji kita, umrah kita, dan ibadah-ibadah yang lain kita. Karena begitu banyaknya pintu-pintu surga, mudah-mudahan minimal 1 pintu yang memanggil kita disebutkan ada keistimewaan ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka dikatakan oleh Imam Al-Sanusi, orang yang rugi, orang yang paling rugi itu tidak ada satupun pintu surga itu yang memanggil namanya di hadapan Allah. Maka tentu dia termasuk orang-orang yang merugi datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak, Ibu, dengan berpulangnya ibu kita ke rahmat Allah, menjadikan ini bahan renungan bagi kita, bukan hanya sekedar takziah, sekedar jumpa saja, tetapi mengambil iktibar pelajaran bagi kita. Karena intinya kita akan menghadap kepada Allah, segala perbuatan, segala amalia, segala apapun yang kita lakukan akan dihisab dan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatlah apa yang kita perbuat, namun ingat kita akan menghadap kepada Allah, akan berjumpa di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah hisab kita menjadi hisab yang termudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita berdoa dan kita niatkan untuk Ibu Hamidah binti Muhammad Mirah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasrafa wal ikrama min arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ala arwah Ibu Hamidah binti Muhammad Mirah. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.
اللهم اجعلنا هذا جمعة مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها من كفار النيران يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا ولوالدينا من النار. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخل الجنة مع الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبركاته.